Salam, selamat Paskah buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Mari kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Pesta Paskah itulah nama minggu kita hari ini. Kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Marilah kita tunjukkan sukacita kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nungatanu hamatean. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, Yesus telah bangkit. Baginya lah pujian dan kemuliaan. Kepadanya lah kita memuji dan memasyhurkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan di pesta Paskah pertama yang tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai dengan ayat 58. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan datang mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang maha baik dan maha murah, kami memanggil nama-Mu yang kudus, sebab kami tersentak mengingat dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Thank you.
Datanglah ya Tuhan ke dalam hati kami, dan tuntunlah kami, supaya kami bertekun melakukan kehendak-Mu. Engkaulah jalan kehidupan, dari-Mu kemurahan dan kasih setia. Janganlah Engkau menolak kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel Pasca hari ini tertulis di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Amang Inang, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita pada Minggu Paskah pertama. Pertama, pelayanan, rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudari Deborah Nancy Maulita Guru Nainggolan, putri dari Bapak Dr. Andus Berlin Binsar Nainggolan, Ibu Asima Rosmeida Guru Napitukulu BA, Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja, Wik Kanaan, dengan Saudara Michael Bindu Hutahayan, putra dari Bapak Insinyur Muliater Hutahayan almarhum, Ibu Sintua Dr. Anda Deni Megawati Burusianipar, Jemaat HKBP Medan Resort Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Medan Resort Medan. Yang kedua, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis supaya menghadiri bimbingan kepada orang tua pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 14 WIB bertempat di gereja, dengan membawa fotokopi akte pernikahan atau kotripek. Poin kedua, persekutuan koinonia Minggu Perayaan Paskah. Sesuai dengan tahun kalender gerejawi hari ini, Minggu 4 April 2021, kita merayakan perayaan Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 3. Ibadah Paskah kedua atau kebangkitan Yesus Kristus. Besok hari Senin 5 April 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan kedua kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, masuk pukul 18.30 WIB. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk hadir mengikuti ibadah ini. 04 Pertanyaan wilayah. Hari Jumat 9 April 2021, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Betania, Hermon, Yerusalem, dan Judea, mulai pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja bagi jemaat yang beribadah di rumah.
Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah ini. 06 anak lahir pada hari Kamis 18 Maret 2021. Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Dr. Tommy M. Silalahi, Ibu Guru Purba dari Wik Hermon. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. 08 jadwal pertanyaan wilayah dan sektor dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Lain-lain poin 1, persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu 4 April 2021, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Mari kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini dengan buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membacakan teks khotbah kita pada Minggu Paskah ini, saya mau menyampaikan kepada kita selamat Paskah untuk semuanya. Ada tradisi di orang Kristen di Timur pada zaman dulu, kalau merayakan Paskah, mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka pasti tertawa. Apakah kita sekarang mau juga bersukacita seperti itu? Ketika kita melihat ke kiri, ke kanan sebelah kita, bolehkah kita mengatakan Yesus bangkit, iblis keok, sambil senyum gitu kan? Karena katakan Yesus bangkit, lalu yang melihat itu iblis keok. Bolehkah kita mengatakan itu tanda betapa sukacita Paskah itu di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau saya katakan sekarang Yesus bangkit, mungkin kita serta iblis keok. Yesus bangkit, katakanlah kepada teman di sampingmu. Ya, tertawa kenapa? Karena mentertawakan iblis yang tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, Markus 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para penyalib Yesus itu kalau salib tanda kehinaan, tanda yang sangat amat rendah, menjadi kehormatan dan kemuliaan yang sangat besar karena Kristus yang tersalib itu. Bahkan Paulus pernah mengatakan salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
dosa, kejahatan, kuasanya telah dilucuti oleh Yesus yang tersalib itu. Rencana besar orang-orang pada saat itu, orang-orang terkemuka, pemuka-pemuka agama, ingin Yesus mati dan tamat. Ternyata salib itu sungguh menjadi kabar baik. Allah berkuasa memakai hal-hal yang buruk menjadi sarana terjadinya rencana Allah. Itu sungguh di luar perhitungan manusia. Allah berkuasa mengubahkan kepahitan, ketakutan menjadi sarana untuk penyampaian kabar baik. Kita diingatkan, kalau tidak ada kebangkitan, apa yang terjadi di salib tidak ada artinya. Itu juga dikatakan oleh Paulus. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih berada di dalam dosa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita percaya kepada kuasa kebangkitan itu. Memang sungguh sampai sekarang mungkin, walaupun kita bilang aku percaya kepada Yesus Kristus yang baik, bangkit, entah kita sadar atau tidak, sering kita mengingkari itu. Kebangkitan Yesus tidaklah hal yang mudah diterima dan dipercayai oleh orang banyak dengan alasan rasionalitas, dan itu oleh banyak sarjana, peneliti Yesus historis namanya, meneliti Yesus sejarah. Mereka juga tidak percaya Yesus bangkit, karena dikatakan dalam sejarah kalau sudah mati selesai semuanya. Dan banyak orang tertarik dengan itu dan akhirnya tidak percaya Yesus Kristus yang bangkit. Dan pernah satu kejadian, seorang pendeta yang serius dengan meneliti Yesus sejarah, lalu dengan berapi-api mengatakan tidak ada kebangkitan, lalu dia diekskomunikasi dari gereja. Dia hanya menjadi pengajar. Entah sekarang dia sudah menerima Yesus bangkit, itu saya tidak tahu. Murid-murid Yesus sendiri awalnya tidak percaya. Walaupun Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit. Justru yang ingat, yang percaya, yang meyakini bahwa Yesus yang bangkit itu adalah siapa ya? Di cerita Alkitab kita itu orang-orang Farisi ya, dan ahli-ahli Taurat. Mereka percaya kalau Yesus bangkit. Wingot tami didok pangoto-otoi katanya, bahwa dia akan bangkit. Karena itu mereka meminta kepada Pilatus supaya membuat batu besar di kubur itu dan membuat para penjaga di sana. Mereka takut, khawatir kalau nanti murid-muridnya mencuri katanya. Nanti akan beredar lagi hoax yang lebih mengerikan. Justru mereka percaya. Dan muridnya agak-agak lama untuk mempercayainya. Yesus kemudian hadir. Bahkan kepada Thomas Yesus katakan, "Oh, kau percaya karena kau melihat." Lalu Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus bangkit. Itulah yang dilaporkan, diberitakan di dalam Injil. Tidak ada kuasa atau kekuatan maut untuk menahan Yesus. Penderitaan, kematian tidak mengendalikan Yesus. Justru Yesus menundukkannya. Injil mencatat bahwa para perempuan pergi ke kubur Yesus. Yohanes, Matius, Markus, Lukas memberitahukannya. Tapi itu mereka lakukan bukan karena mengingat Yesus yang akan bangkit. Mereka melakukannya karena tradisi. Itu sebabnya dalam pikiran mereka macam-macam. Lalu mereka katakan salah satunya, siapalah yang menggulingkan batu itu ya? Tetapi ketika mereka berpikir seperti itu, malaikat Tuhan turun dan terjadi gempa. Penjaga-penjaga di dalam kubur itu
ketakutan seperti mati. Pucat mereka semuanya. Allah menyuruh malaikatnya menggulingkan batu itu. Lalu bertanya kepada perempuan yang datang, "Kamu mencari Yesus yang tersalib? Dia tidak ada di sini. Ayo beritahukan kepada saudara-saudara bahwa dia akan mendahului kamu di Galilea." Yang lain lagi berlari masuk ke dalam kubur. Benar atau tidak, murid yang dikasihi Yesus, Yohanes dan Petrus. Lalu dikatakan lagi, jangan takut. Perempuan-perempuan itu pergi di dalam keadaan takut dan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, luar biasa laporan tentang kebangkitan Yesus di dalam kitab-kitab Injil ini, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Sulit sekali. Dikatakan memang di teks kita ini juga, mereka tidak percaya karena mereka dalam keadaan berkabung dan menangis. Karena Yesus sang guru yang mereka kasihi telah mati. Tapi mereka tidak yakin, tidak percaya Yesus bangkit. Namun ketika perempuan-perempuan itu memberitahukannya, Yesus juga menampakkan dirinya kepada dua murid yang sedang keluar kota. Lalu mereka bergegas kembali lagi ke Yerusalem untuk memberitahukan, Yesus sudah bangkit, kami sudah melihat. Tapi mereka tidak percaya hingga akhirnya. Yesus tidak mau membiarkan murid-muridnya dalam keadaan tidak percaya akan kebangkitannya. Yesus datang kepada murid yang 11 yang tengah makan. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Yesus tidak ingin seorang pun di antara muridnya dan kita yang sekarang ini tidak mengetahui dan tidak percaya Yesus yang bangkit. Luar biasa, Yesus bangkit dan itulah yang kita rayakan. Bukan hanya hari ini. Setiap hari Minggu kita merayakan sebenarnya Kristus yang bangkit itu. Kenapa kita beribadah? Kita merayakan Kristus yang bangkit. Kuasa Kristus yang bangkit membawa perubahan besar di seluruh kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Membawa perubahan besar di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang ditunjukkan di dalam teks kita ini. Kuasa kebangkitan itu membawa perubahan besar. Yesus mau kita percaya kepada kebangkitannya. Apa yang dikatakan di sini di teks kita tadi, perempuan. Yesus menampakkan diri kepada perempuan, kepada Maria Magdalena. Sekali lagi, perempuanlah dicatat di dalam Injil menjadi orang pertama. Kepada perempuanlah Yesus menampakkan dirinya. Apa artinya ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus? Pada saat itu, walaupun disebut banyak perempuan mengikuti Yesus, tidak dicatat mereka sebagai pengikut seperti murid yang 12. Tidak dicatatkan namanya. Bahwa Yesus, bahwa murid-murid perempuan juga adalah murid-murid Yesus. Yesus menampakkan diri kepada perempuan untuk membalikan pemahaman orang, membawa perubahan. Kenapa? Perempuan sering di kelas 2-an. Bahkan ada tradisi yang mengatakan kalau dalam pernikahan, kalau ada kesalahan perempuan gampang untuk diceraikan. Karena perempuan itu dianggap kelas 2, bahkan dikatakan perempuanlah sumber malapetaka, sumber dosa. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu membuat perempuan semakin tertekan. Allah memilih perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan, saksi pertama keselamatan dan kuasa Allah. Dan saat itu kesaksian perempuan tidak diakui di dalam pengadilan. Tidak sah kalau perempuan membawa kesaksiannya karena dianggap kelas 2, tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kebangkitan mengubah pemahaman tentang kemanusiaan. Kalau perempuan sering menjadi sasaran, termasuk sasaran
sasaran pelecehan, sasaran kekerasan. Bukan hanya di zaman Yesus, mungkin juga di zaman kita sekarang. Itu sebabnya Komnas Perempuan berjuang sangat keras untuk membela perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bahkan dibuat menjadi satu undang-undang bahwa kejahatan besar melakukan pelecehan kepada perempuan. Perempuan dilemahkan oleh sistem maupun pola hidup sosial masyarakat. Yesus yang bangkit mengubah pemahaman itu dengan menyatakan dirinya kepada perempuan yang dianggap tidak bisa menjadi saksi, perempuan yang dianggap sebagai kelas bawah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kemarin selesai ibadah Jumat Agung, saya dapat buku dari orang Batak yang terkenal, tapi mungkin kita tidak mengenalnya. Saya pun mengenalnya karena lewat media sosial. Penulis buku si Nestor Riko Tambunan. Judul bukunya Longak. Di sana dia menuliskan di dalam novelnya itu realitas perempuan yang mengalami banyak luka di keluarga tetapi berjuang untuk hidup. Makanya disebut bukunya Longak. Tidak setengah, tapi bisa dikatakan nak sogok, tapi bisa jadi gok. Walaupun ada luka tetapi berjuang untuk hidup dan memberikan makna di dalam kehidupan. Hanya sayang, kata penulis itu setelah kami komunikasi, itu banyak hanya dibaca oleh kaum muda. Lalu dia berharap buku itu dibaca oleh kaum orang tua. Jadi molobo yang menginang lau hamu tu Gramedia, tuhor hamu jo bukui, jaha hamu untuk membawa perubahan pola pikir, menyikapi situasi yang banyak mengalami kekerasan di tengah kehidupan kita masyarakat Batak, tetapi ingin prestise terus, ingin gengsinya dijaga-jaga. Kekerasan terjadi di tengah-tengah keluarga tanpa disadari oleh banyak perempuan. Dia juga menjadi pelaku kekerasan terhadap sesamanya. Entah sudah disembuhkan Kristus yang bangkit itu dia atau tidak, tapi kekerasan seperti berkelanjutan. Apa yang kita alami tanpa kita sadari masuk di alam bawah sadar, dan tanpa kita sadari kita akan bisa melakukan apa yang pernah kita alami. Kalau dulu kita pernah terluka, tanpa kita sadari kita bisa melakukan luka lagi kepada yang lain. Kira-kira gitu digambarkannya di dalam buku itu. Dan ini realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi perempuan itu menjadi orang pertama untuk menyaksikan Kristus, mengubah persepsi orang banyak. Kristus yang bangkit mengubah pikiran orang banyak, harus membawa kabar sukacita. Yesus katakan jangan takut. Itu dikatakan oleh Yesus kepada perempuan itu. Yesus memberikan kekuatan dan harapan. Yesus yang tersalib dan bangkit itu, itulah yang membersihkan setiap luka. Kalau kita pernah mengalami luka, sakit, oleh karena siapapun, ingatlah Kristus yang bangkit itu. Dia membersihkan setiap luka dan kesakitan yang kita alami. Jangan takut, biarkan Yesus mengambil semua lukamu itu, sampaikan kepada Yesus luka-luka itu. Kristus membawa perubahan, dan itu sebabnya hanya kita tidak melakukannya hari ini. Saya juga sebagai pendeta perempuan agak malu karena perayaan Kristus bangkit di gereja kita HKBP itu menjadi kebangunan rohani bagi perempuan. Mestinya perempuan bergegas melayani hari ini, tetapi kita semua diam. Walaupun diam, semoga kita juga adalah perempuan-perempuan yang sudah dibangkitkan imannya untuk mengatakan tidak kepada kekerasan dan melakukan kekerasan kepada siapapun. Kristus yang bangkit membuat kita hidup di dalam kabar baik, sukacita. Stop bagi perempuan untuk mengata-ngatai temannya perempuan.
Stop berstatus. Dia tidak suka kepada orang lain lalu disampaikan di status sehingga bisa menimbulkan pertengkaran. Stop merendahkan sesama perempuan. Jangan takut, Kristus sudah bangkit. Berita kebangkitan membawa kita kepada perubahan hidup di dalam sukacita dan terang Kristus. Perempuan yang membawa kabar baik itu, sebagaimana dijelaskan di dalam teks ini, tidak mudah dipercaya pada saat itu. Satu sisi karena para murid yang lain mengalami perkabungan dan menangis, luka yang dalam. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua. Bagaimanapun luka, pedih, karena kehilangan orang yang kita kasihi, jangan pernah hilang pengharapan. Karena kita percaya, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah dibaptis, dia ada bersama-sama di kehidupan yang kekal. Dan itulah sukacita kita. Yesus tidak mau seorang pun di antara muridnya, seorang pun di antara orang yang percaya, karena duka dan perkabungan tidak melihat pengharapan masa depan yang baru di dalam Kristus. Lalu Yesus pergi kepada dua orang muridnya yang berjalan menuju Emmaus menurut catatan Lukas. Di Markus ini tidak disebutkan. Lalu mereka bergegas kembali. Dan tidak percaya juga para murid itu. Akhirnya Yesus menampakkan dirinya kepada yang 11 itu. Apa yang hendak mau dikatakan di sini? Ketika Yesus mengingatkan mereka dengan keras ketidakpercayaannya dan kedegilan hatinya. Yesus yang hadir, Yesus yang mereka lihat, mereka tidak bilang apa-apa lagi, tidak berbicara apa-apa lagi menurut catatan Lukas di sini. Lalu Yesus katakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Kalau tadinya dia ragu-ragu, dengan kehadiran Yesus yang bangkit diubahkan menjadi percaya, dan tugas yang diembankan kepada kita memberitakan Injil, kabar baik. Yesus anak tunggal Allah yang mati tersalib dan dibangkitkan, dialah keselamatan kita. Bagi dia, di dalam Yesus Kristus, kita punya akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di mana Injil diberitakan, ini harap kita ingat, di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja membuat orang menjadi percaya. Jadi bukan pekerjaan manusia. Kalau ada seseorang menjadi percaya, kalau ada orang banyak menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita menyampaikan kabar baik sehingga timbul iman. Dan setiap orang yang percaya, mengaku Yesus Kristus Tuhan, anugerah keselamatan disediakan, penanda yang diberitakan dengan baptisan. Baptisan itu adalah tanda kita menerima keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan itu penanda kita ikut dalam kerajaan Allah di dunia ini. Jadi kalau ada orang bertanya, kamu yakin kamu percaya, kamu yakin kamu ikut dalam kerajaan Allah, kamu diselamatkan? Saya yakin. Apa tanda yang bisa kita tunjukkan kalau kita sudah di dalam kerajaan Allah dan diselamatkan? Apa tanda yang bisa kita beritahukan kepada orang lain, pertanggungjawaban kita? Tidak ada tanda yang lain kecuali baptisan. Itu sebabnya gereja kita selalu mangodolhon hola sorang poso-poso sehat natorasna hatop boan tupat didiong nama dia, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan percaya dulu baru dibaptis, bukan.
anugerah Allah sudah ada, kita terima melalui baptisan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah tugas orang percaya yang menerima Kristus yang bangkit. Lalu tanda yang lain disampaikan oleh penulis Markus kepada kita. Selain perubahan-perubahan menjadi percaya di tengah-tengah murid itu, ada tanda-tanda yang lain. Saya ingat waktu saya di Bandung Barat, PA lansia. Ini lansia yang bertanya, saya pekerja kuat jadi tahu. Sabar tapi kamu. Dia bertanya kepada saya mendengar di YouTube katanya. Mungkin ya karena sudah lansia jadi suka dengar-dengar YouTube, apalagi berbicara tentang Kristen dan agama lain. Dia katakan begini, ada pemeluk agama lain mengatakan, dan ada pendeta juga menantang dan mau ditantang. Kau jual, aku beli, kira-kira begitu. Kalau betul-betul Tuhanmu itu ada, kan dituliskan di dalam Alkitab ini soal pegang ular dan minum racun katanya. Katanya tidak mati kalau minum racun. Ayo, nanti tanggal sekian. Jadi bagaimana itu Nang Pendeta katanya. Saya tertawa saja. Jadi Amang serius mendengar itu? Iya, percayalah Amang, tak akan terjadi itu. Jadi sampai saya pindah ke Cimahi ini, apa yang dikatakan oleh orang tua itu, yang lansia itu, saya tunggu-tunggu juga. Apa benar ada orang bertanding dengan itu? Terlalu bodoh begitu ya. Banyak orang memakai ayat-ayat untuk menguji iman. Apa betul Kristus itu bangkit dan berkuasa? Buktikanlah dulu, begitu kira-kira. Kalau kita tidak memahami dengan baik dan benar bagaimana Alkitab kita ini terjadi, ya kita bisa juga tergoda, tantang petenteng bahkan. Jadi kalau kita tidak cerdas, tidak memahami, mengerti, kita bisa jatuh. Alkitab kita ini ditulis, dan di dalam belajar teologi kita juga diajar untuk memahami Alkitab ini. Ada kritik teks namanya, ada kritik sastra. Artinya apa? Bahwa Alkitab kita ini atau cerita di dalam Alkitab ini terjadi tidak lepas dari konteks suasana yang terjadi saat itu. Jadi kalau dikatakan di sini berbicara soal racun ular, orang yang mendengar saat itu tahu betul apa maksudnya. Jadi bukan seperti letter lay yang orang tidak bisa memahami. Yesus katakan bahwa tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, dia akan menundukkan setan-setan. Dan banyak juga pengalaman bahwa ada pekerjaan setan kan suka kali merusak ya, suka kali mengganggu, suka membuat penyakit. Jadi hati-hati terhadap setan. Tapi hati-hatinya bagaimana? Tetaplah di dalam kendali percaya kepada Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit, di dalam dialah kita untuk menaklukkan kuasa setan. Jadi dang asal di bagasan warni Yesus Kristus terlau si polisi, bukan asal-asal begitu. Tetapi benar-benar ada kekuatan, keyakinan, dan yang melakukan mengusir setan itu adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang mati itu. Dia sudah menundukkan itu. Percaya kita di situ, maka kita dimampukan untuk menaklukkan kuasa itu di dalam doa dan kebenaran. Dan tanda yang lain lagi dikatakan, mereka akan berbahasa yang baru. Jadi para misionaris datang ke Tanah Batak, salah satu contoh, mereka tahu bahasa Batak lalu diterjemahkan sehingga orang banyak percaya. Bagaimana Tuhan berkomunikasi kepada kita supaya kita tahu Dia Tuhan Allah kita yang mati bangkit menyelamatkan kita melalui bahasa. Dengan berbahasa semua orang mengerti. Lalu diterjemahkan.
ke dalam banyak bahasa. Dan tugas Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan di dalam berbagai bahasa. Saudara-saudara ingin ikut terus mengabarkan Injil, berilah dari dompetmu untuk Lembaga Alkitab, karena mereka menerjemahkan ke dalam banyak bahasa supaya banyak orang yang percaya. Selain dari itu, berbahasa yang baru itu juga kita pahami, berbicara, berkata-kata dengan bahasa yang baru. Dalam artian apa? Bahasa yang menyegarkan lah kalau kita ngomong. Bahasa yang enak didengar oleh semua orang. Kalau marah-marah pun misalnya, kalau terpaksa pun kita marah, pilihlah kata-kata yang benar untuk marah. Jangan hanya sedikitnya kesalahannya, lisa aku sih berberlangsung di pedokoni. Tidak seperti itu. Marah dengan fokus supaya tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Berbahasa yang benar, tidak kasar, apalagi kotor bahasanya. Kata-kata kalau sudah sempat keluar dari pamangan kita ini, nggak bisa lagi tarik itu. Orang terluka dengan itu. Jadi setiap berbicara, setiap berkata-kata, katakanlah bahasa yang penuh kasih. Katakanlah bahasa yang enak didengar. Kita diingatkan, orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, dia mempunyai bahasa yang sedap didengar. Kuasa kebangkitan merontokkan jalan-jalan setan yang merusak, yang mengganggu kehidupan orang yang percaya. Jadi kalau kan dikatakan di dalam teks kita ini tanda-tanda orang yang menyertai orang yang percaya, memegang ular. Bukan berarti jadi pawang ular semua orang percaya ya. Saya juga takut kali melihat ular. Jadi jangan disuruhlah pegang ular. Terdapat di tahu, adong hak porsiaunmu. Halak Kristenmu, adong hak porsiaunmu. Tiok maju ulokon. Janganlah. Apalagi ular berbisa lagi lah ipa aku kita lah mati kita menunu. Jangan. Apa yang mau dikatakan di sini ya? Jadi bukan maksudnya supaya petantang petenteng pegang ular berbisa lalu tidak dipatok, enggak seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan di sini itu bahasa kiasan. Ular itu simbol si jahat, simbol dari dosa. Artinya apa? Bagi orang yang percaya Kristus bangkit, kejahatan tidak lagi menundukkan dia. Kejahatan tidak lagi menguasai dia. Orang percaya punya keyakinan yang kuat untuk menundukkan si jahat. Dan dia hanya taat kepada Yesus Tuhan Raja yang mati dan bangkit untuk kita. Tangan orang percaya menundukkan dan menghentikan segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang bisa membutakan banyak orang. Demikian juga sekalipun minum racun tidak celaka katanya. Jangan minum racun dah. Siapapun itu orangnya kalau sudah minum racun pasti celaka. Itu kan peristiwa yang kopi beracun itu dulu ya. Ini pun bahasa kiasan yang bisa kita mengerti. Racun itu tidak bisa dilihat oleh mata. Seandainya orang yang tadi disuguhin racun itu melihat racun itu ada, dia nggak akan minum itu. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Racun itu adalah tipu muslihat. Cara-cara tersembunyi si jahat untuk memperdaya, menjebak orang-orang yang percaya. Menipu, modus. Itu bahasa yang mungkin kita mengerti. Orang yang percaya, tanda-tanda penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, dia bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Dia tahu yang jahat dan yang buruk, sehingga tidak terjebak dengan jahat si iblis. Orang percaya itu jeli, tahu membedakan hemat dengan pelit. Kayak beda-beda tipis katanya kan, tapi jelas perbedaan hemat dan pelit. Demikian juga perbedaan murah hati dengan hambur. Dia tahu membedakan itu. Mana yang patut
dan yang tidak patut. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semakin cerdas, semakin percaya kebangkitan Kristus, dia tahu melihat racun-racun, merasakan racun itu, sehingga dia harus berhati-hati yang tanpa dia sadari. Entah bagaimana sekarang banyak kita diracuni, tapi kita tidak sadar kalau sedang berada di dalam racun, karena tidak jelas kelihatan oleh mata kita ya. Saya harap kita tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, tapi itu rasa-rasanya seperti terjadi. Banyak sekali sekarang orang Kristen rajin sekali memajang foto-foto ibadah. Entah apa maksudnya. Kadang rumah ibadah tidak bisa lagi dibedakan dengan tempat wisata. Entah apa racun apa yang sedang terjadi bagi banyak orang Kristen. Perlu kita renungkan dan siasati, sehingga kita tidak menyadari kalau kita sedang minum racun, tipu daya si iblis. Orang Kristen, orang percaya, dia cerdas, dia tahu, karena memang racun itu sekali lagi tidak terlihat, dia berada di dalam isi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tanda-tanda yang sangat jelas bagi setiap orang yang percaya. Dia juga mengasihi sesama manusia. Allah melindungi kita dari segala racun itu sebenarnya melalui firman-Nya. Allah mencegah supaya tidak terjadi kita celaka karena racun. Kita ingat juga ya, Nomensen juga pernah ada orang berpura-pura baik kepada dia dengan memberikan makanan yang di dalamnya racun. Racun itu tidak terlihat. Tapi Nomensen karena naluri dia sayang kepada piaraannya, dia memberikan makanan itu kepada piaraannya. Anjing itu mati, Nomensen selamat. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya, untuk terus melakukan yang baik, jeli terhadap tipu muslihat. Dan setiap orang yang percaya dikatakan juga tanda penyertaan Tuhan, tangannya bisa menyembuhkan. Jadi bukan menjadi tangan ajaib tangan kita ini, bukan. Bagaimana caranya? Dengan akal sehat dan di dalam iman. Di banyak gereja di kota besar ada selalu klinik kesehatan, tapi di gereja kita masih belum ada ya. Padahal banyak di sini dokter mungkin dan perawat. Bagaimana kita memberitakan Injil? Tanda penyertaan Tuhan, ada tanda-tanda yang membuat orang sehat. Kita diingatkan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kabar baik, Kristus bangkit. Bagaimana kita percaya itu? Dengan percaya Kristus yang bangkit, maka kita bersukacita menjalani kehidupan kita. Di mana kita berada, kiranya kita menunjukkan sebagai tanda-tanda orang yang percaya. Tanda-tanda yang sudah dibaptis. Dan dari semua tindak tanduk kita, walaupun kita tidak bilang, tidak katakan aku Kristen, tapi dari cara kita berbicara, tindakan-tindakan kita yang segera membantu, itu sudah akan menunjukkan tanda-tanda kita adalah orang yang percaya kepada kebangkitan. Demikian juga menghargai sesama manusia, menghormati kemanusiaan laki-laki dan perempuan, berharga di mata Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan hari ini. Engkau Kristus yang bangkit, membawa kabar sukacita bagi kami. Penyertaan-Mu kepada kami menguatkan kami untuk tunduk dan taat kepadamu, dan kami boleh menyingkirkan kuasa-kuasa yang ingin menipu kami dan membawa kami jauh daripada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap
mengingat percaya Engkau yang bangkit, memenangkan kami, menyelamatkan kami, sehingga nyata kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati gerejamu, berkati umatmu untuk tetap setia mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam firman-Mu kami mau hidup dan taat sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi menyampaikan persembahan kita.
menyerahkan persembahan perpuluhan kita, saya akan bacakan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Yesus,
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada hidup yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang sudah Engkau panggil. Hiburkan mereka yang kemalangan, yang sengsara, miskin, yatim piatu, orang tua tunggal, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Mahita Sude,
salam sehat.